Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah FA. Saya tahu Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kita. Dia selalu memberikan sukacitanya bagi setiap kita, bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Dan biarlah kita mempersiapkan hati, kita memberikan hati dan pikiran kita, biarlah kita fokus untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Memulihkan
Shalom bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, dan biarlah kiranya damai sejahtera dan anugerah Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan setiap kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, pada malam hari ini mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat sepanjang hari ini yang boleh kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, jika kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan yang masih melingkupi daripada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan, buat kemerdekaan daripada bangsa kami yang ke-75 yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami berdoa, biarlah kiranya melalui daripada perayaan, daripada kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 pada saat ini ya Tuhan, Engkau Tuhan menganugerahkan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa, Engkau Tuhan mengurapi daripada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah saudara, pada malam hari ini saudara melalui daripada ibadah FA streaming pada malam hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan daripada firman Tuhan, saudara, atau tema khotbah saya pada malam hari ini, saudara, berbicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya atau kemerdekaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita saudara mulai daripada mengulas daripada kemerdekaan daripada bangsa kita Republik Indonesia yang ke-75 yang kita rayakan, saudara, maka saya percaya saudara, maka begitu banyak hal saudara yang dilalui daripada bangsa kita, maka begitu banyak persoalan demi persoalan, permasalahan demi permasalahan yang dialami daripada bangsa kita, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 maka bangsa kita mengalami kemerdekaan atau memproklamirkan daripada kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, sejarah mencatat, saudara, 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa lain, saudara. Nah, artinya, saudara, 350 tahun, saudara, sepanjang daripada waktu itu, saudara, maka bangsa kita, saudara, itu mengalami penjajahan yang begitu menyakitkan, saudara. Nah, saudara, saya mulai berpikir, saudara, saya mulai hitung, saudara, 350 tahun. Nah, saudara, kalau kita membuka daripada Alkitab, saudara, Alkitab mencatat umur manusia, saudara, itu 70 sampai 80 tahun, saudara. Nah, saudara, kalau kita misalkan, saudara, umur daripada manusia itu 70 tahun, maka saya mau sampaikan, saudara, 5 generasi, saudara, mengalami daripada penjajahan pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 350 tahun itu adalah waktu yang sangat panjang. 350 tahun, saudara, itu adalah waktu yang begitu, saudara, menyakitkan pada seluruh daripada lapisan rakyat Indonesia pada waktu itu. Mengapa, saudara? Karena di tempat kita sendiri, di bangsa kita sendiri, di negara kita sendiri, saudara, maka kita nggak bisa melakukan apa yang kita mau. Kita nggak bisa melakukan peraturan yang kita buat sendiri, saudara. Tetapi kita harus mengikuti daripada peraturan-peraturan bangsa lain yang menjajah daripada bangsa kita. Nah, saudara, hak kita, saudara, itu mutlak, saudara, dirampas, saudara. Bahkan segala sesuatunya, saudara, kita harus mengikuti daripada aturan-aturan yang dilakukan para penjajah pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Maka sejarah juga mencatat, Bapak Ibu, setelah 350 tahun kita dijajah daripada bangsa lain, saudara, maka ditambah 3,5 tahun lagi, saudara. Nah, kalau pada waktu saya sekolah dulu, saudara, guru sejarah itu menyampaikan 350 tahun yang kita alami di masa penjajahan, saudara. Maka penjajahan yang 3,5 tahun lagi oleh bangsa yang lain, saudara, itu jauh lebih sakit daripada 350 tahun yang kita alami, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saudara, ini adalah merupakan daripada mimpi buruk yang dialami pada bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, saya percaya, saudara, pada waktu sepanjang tahun, sepanjang penjajahan yang ada, saudara, saya percaya seluruh bangsa Indonesia berdoa, seluruh bangsa Indonesia menginginkan dan merindukan kemerdekaan pada waktu itu. Sehingga tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia memproklamirkan daripada kemerdekaannya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah, saudara, saya percaya pada hari itu, pada waktu itu, seluruh daripada rakyat Indonesia, seluruh daripada lapisan, saudara, rakyat Indonesia pasti berpesta, bersenang-senang, saudara, menyambut daripada kemerdekaan pada waktu itu, saudara. Nah, saya percaya itu, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, saudara, namun setelah hari itu berlalu, setelah 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan daripada kemerdekaan kita. Nah, saudara, apakah kemerdekaan yang seperti yang kita harapkan? Kemerdekaan yang sesungguhnya yang harus kita terima dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara pada saat itu, saudara, kita dapatkan? Nah, saudara, pada kenyataannya, saudara, setelah kemerdekaan daripada 17 Agustus 1945, maka saudara, kita melihat kesemerawutan demi kesemerawutan, ketidakteraturan demi ketidakteraturan, bahkan kemiskinan demi kemiskinan, saudara, bahkan pemberontakan demi pemberontakan, itu masih terjadi, saudara. Saudara, setelah kita mengalami daripada kemerdekaan di tahun 1945, maka sekitar tahun 65 kalau nggak salah, saudara, maka terjadi pemberontakan daripada G30 SPKI, di mana kita, saudara, berperang sesama kita, berperang dengan saudara-saudara kita sendiri. Nah, setelah itu, saudara, kalau Anda ingat, saudara, peristiwa 98, saudara, di mana, saudara, penjarahan terjadi di mana-mana, keributan terjadi di mana-mana pada waktu itu, saudara. Dan sampai pada saat ini, saudara, apakah kemerdekaan yang sesungguhnya itu kita alami di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, kalau kita melihat daripada perjalanan daripada bangsa kita menuju pada kemerdekaan 17 Agustus 1945, saudara, ini mirip, saudara, seperti apa yang dialami daripada bangsa Israel, saudara, ketika mereka ada di tanah Mesir menjadi budak, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, di dalam kitab Keluaran 12 ayat yang ke-40, saudara, di dalam kitab Keluaran 12 ayat yang ke-40, saudara, maka dikatakan, saudara, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, Alkitab mencatat, saudara, bangsa Israel, saudara, selama 430 tahun mereka menjadi budak, saudara, di tanah Mesir, saudara. Mereka tidak memiliki daripada masa depan, mereka tidak memiliki hak dalam hidup mereka. Mengapa? Karena selama mereka menjadi budak, saudara, maka masa depan daripada seorang budak itu gak ada, saudara.
Mengapa? Karena seluruh daripada kehidupan mereka tergantung daripada majikannya, saudara. Anda bayangin, saudara, 430 tahun. Jauh lebih lama, saudara, seperti kita mengalami penjajahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saudara, pada waktu, saudara, suatu hari Tuhan mengutus Musa untuk membawa daripada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju daripada tanah Kanaan, satu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, saya percaya, saudara, bangsa Israel pada waktu itu, saudara, membayangkan atau berhayal, saudara, tentang tanah Kanaan yang disebut itu, saudara, yang penuh dengan susu dan madunya. Mereka akan berpikir, mereka akan membayangkan, mereka akan mengalami kehidupan yang begitu baik. Mereka akan mengalami daripada kehidupan yang mungkin, saudara, begitu sejahtera di dalam kehidupan mereka, ketimbang mereka pada waktu menjadi budak di tanah Mesir, saudara. Saya percaya, saudara, setiap mereka pasti membayangkan daripada kesejahteraan demi kesejahteraan, kelimpahan demi kelimpahan, kebebasan demi kebebasan akan mereka alami di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saudara, Alkitab mencatat dari lebih kurang daripada 2 juta orang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan pada waktu itu, saudara. Alkitab mencatat hanya 2 orang, saudara, yang masuk kepada tanah Kanaan pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, atau dengan kata lain, saudara, sama juga halnya, saudara, seperti kita yang disebut sebagai orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita, saudara, menerima daripada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita, dan kita percaya, saudara, dan kita mengakui daripada setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, maka, saudara, pada waktu itu kita lakukan, pada waktu itu, saudara, kita nyatakan di dalam kehidupan kita, seperti yang ditulis di dalam kitab Roma, di dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, maka ayat ini, saudara, ada ayat yang berbicara, saudara, tentang daripada kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati, saudara, di dalam Tuhan, saudara. Mengapa? Karena pada waktu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita, saudara, maka pada saat itu, saudara, maka kita dibebaskan, maka kita dimerdekakan dari segala keterikatan-keterikatan yang ada, maka kita akan dibebaskan dari segala dosa-dosa yang selama ini yang mengikat kita, yang membuat kita terpuruk, dan mungkin yang membuat kita binasa selama ini, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka inilah yang disebut dengan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Pada waktu kita dibenarkan, pada waktu kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya sampaikan tadi, saudara, kita melihat begitu banyak orang-orang percaya, begitu banyak anak-anak Tuhan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang di tengah-tengah perjalanan, Bapak Ibu, saudara, maka mengalami hal yang sebaliknya di dalam kehidupan mereka. Saudara, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun aman, Bapak Ibu. Tetapi memasuki pada tahun-tahun berikutnya, saudara, bahkan tidak sedikit yang menjadi mualaf, saudara. Bahkan tidak sedikit, saudara,
yang berbalik daripada jalan-jalan Tuhan, yang berbalik daripada komitmen-komitmen yang pernah disampaikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, melalui daripada hal ini, saudara, kalau kita melihat, apakah Tuhan tidak memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi setiap kita? Oh, bukan, Bapak Ibu. Tuhan memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi setiap kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemenangan yang hari demi hari, yang waktu demi waktu harus kita jaga, harus kita pelihara di dalam seluruh aspek daripada kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, saudara, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan atau kemenangan yang hari demi hari, yang waktu demi waktu, yang harus kita jaga dan harus kita pelihara di dalam kehidupan kita. Ya, setuju, katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-34, saudara. Matius 6 ayat yang ke-34 berbicara demikian, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat daripada ayat ini, saudara, pada tanggal 17 Agustus 1945, saudara, maka Tuhan memberikan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu, saudara. Tetapi kalau kita melihat hari ini, saudara, hari ini cukuplah untuk hari ini, saudara. Maka, saudara, maka di tanggal selanjutnya, mulai daripada tanggal 18 sampai selanjutnya, saudara, pada waktu itu, saudara, maka kita akan masuk di dalam kemerdekaan yang mungkin sudah berbeda yang kita alami pada waktu tanggal 17 di hari kemerdekaan tersebut, saudara. Mengapa, saudara? Karena kesusahan hari ini nggak sama dengan kesusahan hari besok, Bapak Ibu. Persoalan hari ini tidak sama dengan persoalan hari esok. Mungkin hari esok lebih besar permasalahannya, atau mungkin lebih kecil permasalahannya, saudara. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, setiap hari maka kita harus tetap menjaga, memelihara daripada seluruh daripada kehidupan kita, sehingga, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita bisa mengalami kemerdekaan. Setiap hari kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yang percaya, yang mengerti, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, mengapa manusia, mengapa kita, saudara, sulit untuk mempertahankan daripada kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, saudara, mengapa kita begitu sulit, saudara, untuk mempertahankan kemerdekaan atau kemenangan yang ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kita. Saudara, saya mau sampaikan yang pertama, saudara. Saya mau sampaikan, saudara, karena kita terlalu sering melewati daripada batasan-batasan yang ada. Atau dengan kata lain, saudara, seringkali kita bablas di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, saudara, ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Di dalam kemerdekaan, di dalam kemenangan, saudara, maka ada batasan-batasan yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Nah, saudara, saya mau ilustrasikan, saudara, dengan sebuah pertandingan sepak bola, saudara. Nah, saudara, sebuah pertandingan sepak bola, saudara, itu dilakukan di tengah-tengah lapangan yang begitu luas, saudara. Maka dua klub, dua kesebelasan
itu akan bertanding untuk mencapai satu kemenangan di dalam satu pertandingan. Benar Bapak Ibu? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saudara wasit atau juri saudara memberikan saudara kebebasan bagi setiap pemain saudara. Dia mau lari ke kiri, dia mau lari ke kanan, dia mau lari ke depan, atau dia mau lari ke belakang saudara. Itu bebas dilakukan daripada setiap pemain yang ada saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu setiap pemain saudara melewati daripada batasan yang ditentukan atau garis-garis yang ditentukan di dalam sebuah lapangan tersebut saudara, maka kesebelasan yang melakukan melewati batasan saudara, maka mereka tidak akan pernah bisa memenangkan daripada sebuah pertandingan saudara. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, pada waktu kita melewati batasan yang ada, pada waktu kita melanggar daripada batasan-batasan yang ada yang dibuat sebagai peraturan bagi setiap kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah mengalami kemenangan, tetapi kita akan mengalami daripada permasalahan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atau mungkin saudara Anda adalah pribadi yang diberkati Tuhan, sehingga Anda bisa melakukan apa saja, sehingga Anda bisa membeli apa saja. Saudara mungkin Anda membeli sebuah mobil mewah saudara, dan Anda menikmati daripada mobil Anda tersebut. Anda keluar rumah, Anda berjalan mau kemanapun saudara, Anda bebas untuk menggunakan mobil mewah Anda. Anda bebas untuk menikmati segala fasilitas yang ada di dalam mobil Anda saudara. Tetapi pada waktu Anda membawa mobil Anda melewati daripada batasan-batasan yang ada, rambu lalu lintas yang ada, maka Anda akan mendapatkan permasalahan. Atau mungkin pada waktu itu Anda akan ditilang saudara. Mengapa? Karena melanggar batasan peraturan yang ada. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang menyebabkan setiap kita untuk sulit mempertahankan daripada kemerdekaan, mempertahankan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mengapa? Karena kita tidak bisa menjaga kebebasan yang diberikan. Kita tidak bisa mempertahankan kemenangan, kemerdekaan yang diberikan bagi setiap kita. Nah saudara, melalui kemerdekaan yang diberikan, melalui kebebasan yang diberikan, maka kita bablas saudara. Kita melewati batasan-batasan yang ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah saudara, yang kedua yang menyebabkan kita untuk sulit mempertahankan daripada kemerdekaan, mempertahankan daripada kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, terkadang kita tidak menyadari kita terlalu overconfident di dalam kehidupan kita, atau terlalu over rasa percaya diri di dalam setiap kita, sehingga kita mulai saudara, mulai sombong atau mulai angkuh, mulai tidak mengingat dan tidak mengakui bahwa keberadaan kita pada saat ini, kekuatan kita pada saat ini, kemampuan kita pada saat ini, kehebatan yang kita miliki pada saat ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan yang masih Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Anda ingat saudara, cerita di dalam Alkitab saudara, cerita tentang Goliat dengan Daud saudara. Saudara, Alkitab mencatat saudara, pada waktu itu saudara, pada waktu Goliat menantang daripada Yehuda pada waktu itu saudara, pada waktu orang Filistin saudara menantang daripada Yehuda pada waktu itu saudara, maka mulai Goliat tampil untuk menantang daripada seluruh panglima perang daripada Yehuda, bahkan menantang daripada Raja Saul pada waktu itu saudara. Dan Alkitab mencatat saudara, pada waktu itu tidak satupun orang yang berani daripada mereka untuk menantang Goliat pada waktu itu. Mengapa saudara? Karena Goliat begitu memiliki perawatan yang begitu besar saudara. Goliat adalah panglima perang andalan daripada Filistin pada waktu itu saudara, yang pada waktu itu menakutkan daripada seluruh suku Yehuda saudara.
Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu Daud, saudara, melihat semuanya itu. Pada waktu Daud tampil untuk menantang daripada Goliat pada waktu itu, saudara. Saudara, Goliat sempat mencemooh daripada Daud pada waktu itu. Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat, kata Goliat, saudara. Atau dengan kata lain mungkin Goliat berpikir seperti ini, emang gue ini anjing sehingga kamu melawan aku hanya dengan sebatang tongkat. Kira-kira seperti itu, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat pada waktu itu, saudara. Pada waktu saudara Daud tampil melawan Goliat, pada waktu Daud berkata, saudara, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan pedang, tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allahku, kata Daud. Maka pada waktu itu, saudara, Daud mengambil umban dari sakunya. Alkitab mencatat, saudara, pada waktu dia melemparkan umban yang ada dalam sakunya, pada waktu dia melempar itu, saudara, maka batu yang dia lemparkan itu menancap di dahi daripada Goliat. Dan pada waktu itu, saudara, apa yang terjadi? Maka Goliat mati, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Anda lihat, saudara, pada waktu ada orang, saudara, ada pribadi yang mulai lupa dengan keberadaannya, yang mulai overconfident di dalam kehidupannya, saudara, maka kematian demi kematian akan menimpa daripada kehidupan orang tersebut, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa, biarlah kiranya setiap kita, setiap anggota-anggota FA yang ada, dimanapun Anda berada, saya berdoa, biarlah tidak satu pun yang melakukan ini di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita menyadari, karena kita sadar, karena kita berjaga-jaga di dalam kehidupan kita untuk menjaga kemerdekaan, untuk menjaga kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, saudara, dikatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat, sadarlah dan berjaga-jagalah di dalam kehidupanmu. Mengapa? Karena lawanmu si iblis. Dia akan selalu daripada mengincar kita. Dia akan selalu mencari peluang untuk menelan daripada setiap kita. Untuk mengintimidasi daripada setiap kita. Sehingga kita tidak bisa menjaga daripada kemerdekaan yang Tuhan percayakan. Kemenangan demi kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, saudara, bagi setiap kita, biarlah kiranya setiap kita bisa menjaga kemerdekaan, kemenangan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita, seperti yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan kepada setiap kita, biarlah kiranya setiap kita mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan yang sesungguhnya, yang sejati di dalam kehidupan kita, yaitu dengan jalan untuk menjaga, untuk berjaga-jaga, untuk menyadari
di dalam setiap kehidupan kita untuk kita tetap mengawal, menjaga hari demi hari, waktu demi waktu di dalam kehidupan kita, supaya setiap kita bisa selalu menikmati kemerdekaan, kemenangan yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang bisa saya sampaikan pada setiap kita pada malam hari ini. Saya berdoa, biarlah setiap kita adalah pribadi-pribadi yang selalu menjaga apa yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat ibadah FA kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya apa yang kami dengar, firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, itu boleh menjadi rema bagi setiap kami. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati daripada seluruh umat-Mu, memberkati seluruh daripada umat Tuhan yang mengikuti ibadah FA melalui streaming pada malam hari ini. Kami berdoa berkat Tuhan berlimpah-limpah atas setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin daripada rohani kami di dalam keluarga besar Medan Plaza. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Prahitno beserta keluarga. Dan juga kami berdoa buat Bapak rohani kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan dengan keluarga. Dan juga kami berdoa buat gembala pembina kami yang ada di pusat, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dengan keluarga. Dan juga pemimpin kami di tempat ini, Bapak Pendeta Jansen Lase beserta keluarga. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang ada, bahkan buat seluruh anggota-anggota FA. Kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati mereka berlimpah-limpah di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, bahkan di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat bangsa kami yang baru mengalami kemerdekaan. Juga kami berdoa, biarlah kiranya Engkau Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang membawa bangsa kami kepada kemerdekaan yang sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat pemimpin daripada bangsa kami, yaitu Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan buat seluruh Kabinet Indonesia Maju yang ada. Bahkan kami berdoa, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang mencurahkan roh yang takut akan Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami mengangkat tangan kami untuk berdoa buat kota kudus-Mu, Yerusalem. Salam Yerusalem, diberkatilah Engkau kota kudusnya Tuhan. Dan biarlah kiranya tembok-Mu, puri-Mu dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan jika sebentar di mana kami akan menutup daripada ibadah FA pada malam hari ini, kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.